Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, karunia dan segala kebaikan yang telah diberikannya kepada kita, sehingga alhamdulillah di hari Jumat ini kita dapat hadir untuk mengikuti sholat Jumat secara berjamaah dengan keadaan sehat dan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang telah menuntun kita kepada hari yang penuh dengan pencerahan. Jamaah rahimakumullah, tentunya khatib mengajak kepada diri sendiri maupun kepada jamaah keseluruhan untuk selalu meningkatkan iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan ketakwaan inilah, dengan keimanan yang baik, benar dan murni, yang akan membawa kita kepada kemenangan di hari akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, beberapa belakang ini kita mendapatkan kabar dan menjadi sebuah prihatin kepada kita bersama, khususnya sesama saudara kaum muslim, khususnya sesama anak bangsa, bahwa saudara kita di berbagai daerah, lebih khusus di wilayah Sumatera, Aceh, telah dilanda sebuah musibah, yaitu banjir bandang. Menjadi suatu keprihatinan kita bersama adanya musibah ini, namun juga musibah ini tentu tak lepas dari apa yang telah kita berbuat sebagai manusia terhadap alam. Jamaah rahimakumullah, alam sendiri adalah amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah tidak menciptakan bumi ini sia-sia. Gunung, sungai, laut, hewan, dan tumbuhan semuanya memiliki peranan untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Sayangnya manusia yang diberi akal seringkali jadi perusak, bukan hanya sebagai penjaga. Pembalakan liar, penebangan liar, pembakaran hutan, hingga pencemaran lingkungan sangat menjadi penyebab utama terjadinya banjir, kekeringan, hingga perubahan iklim yang akibatnya merusak pada tatanan kehidupan makhluk hidup. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam firman-Nya, Quran surat Ar-Rum ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyutqahum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menggambarkan bahwa setiap kerusakan di alam, baik itu banjir, longsor, polusi, atau hilangnya kesuburan tanah, bukan semata-mata karena faktor alam, bukan semata-mata karena faktor takdir, melainkan ada peran akibat ulah manusia yang serakah, tamak, dan tidak menjaga keseimbangan kehidupan. Alam sendiri memberikan peringatan bukan dengan kata-kata, tetapi melalui bencana yang membuat kita semua sebagai manusia menyadari bahwa mereka telah melanggar tatanan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam ajaran Islam, menanam pohon bukan hanya aktivitas sosial ataupun aktivitas lingkungan semata, melainkan juga salah satu bentuk aktivitas yang bernilai ibadah. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghirsan aw yasra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanu aw yahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini luar biasa, bahwa Rasulullah tidak hanya berbicara tentang sholat semata, tentang zakat maupun tentang puasa. Beliau berbicara tentang menanam pohon sebagai bentuk sedekah jariah. Artinya, setiap daun yang tumbuh, setiap buah yang dimakan, setiap oksigen yang dihirup makhluk hidup dari pohon itu, semuanya kembali menjadi pahala yang mengalir bagi penanamannya meskipun ia telah tiada. Menanam pohon bukan hanya menumbuhkan daun, tetapi juga menumbuhkan keberkahan. Pohon memberi kehidupan, menahan air hujan agar tak terjadi banjir, mengikat tanah agar tak longsor, memberi naungan dari panas, menghasilkan oksigen bagi pernafasan, dan menjadi rumah bagi makhluk hidup lainnya. Betapa besar hikmah yang terkandung dalam satu bibit yang kita tanam. Jamaah rahimakumullah, mari kita realitas di sekitar kita yang terjadi di Sumatera maupun di kota lain, bahkan yang terjadi di Purwokerto, di sekitar lereng Gunung Slamet, akibat viralnya kejadian di Sumatera, terungkapnya pula kembali kejadian di wilayah Purwokerto, yaitu di sekitar lereng Gunung Slamet, tak jauh dari Curug Cipendok dan tak jauh dengan kawasan hutan Limbakuwus. Hutan yang gundul, sungai yang mulai mengering, hingga udara penuh polusi. Kita sering mengeluh tentang bencana, tetapi jarang mau untuk menanam solusi. Padahal satu langkah kecil bisa menjadi amalan besar. Satu pohon yang kita tanam hari ini bisa menyelamatkan generasi di masa depan. Karena regenerasi adalah suatu kepastian, transformasi suatu keharusan. Satu pohon yang kita tumbuh bisa menjadi saksi bahwa kita telah berbuat sesuatu untuk bumi yang kita pijak ini.
Jangan tunggu program besar ataupun nunggu bantuan dana. Mulailah dari apa yang terkecil yang kita bisa lakukan, mulai dari halaman rumah, pekarangan masjid, sekolah, atau tanah wakaf. Rasulullah mengajarkan bahwa amal terbaik dari amal yang dilakukan dengan konsisten walaupun itu kecil. Menanam pohon berarti menanam harapan. Harapan untuk udara yang bersih, tanah yang subur, dan tentunya generasi penerus yang lebih sehat. Menanam pohon juga berarti menghidupkan nilai Islam, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jamaah rahimakumullah, menanam pohon adalah wujud nyata dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita bumi yang luas. Tapi jika tidak kita jaga, bumi akan menjerit. Maka tugas kita sebagai khalifah di bumi adalah imaratul ard, yaitu memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Islam mengajarkan keseimbangan, termasuk dalam perlakuan alam. Rasulullah bahkan menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, yang artinya, apabila hari kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit pohon, maka tanamlah. Betapa dalam makna, bahkan di ambang akhir dunia pun menanam tetap dianggap amal yang mulia. Ini bukan tentang hasil, tetapi tentang niat menjaga kehidupan yang berkelanjutan. Jamaah rahimakumullah, mari kita mulai dari diri sendiri, dari tempat kita berada, dari tempat kita berdiri. Salah satunya dari masjid. Jadikan masjid bukan hanya sebatas tempat untuk sujud, tetapi juga pusat gerakan menghijau atau penghijauan. Jadikan sekolah, kampus, maupun rumah kita juga tempat lahirnya pohon-pohon kehidupan. Mari kita wujudkan Islam sebagai agama yang mencintai alam, bukan yang abai terhadapnya. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang menanam, bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Karena setiap pohon yang kita tanam dengan niat ikhlas akan menjadi naungan di hari ketika panas yang begitu dahsyat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Allahumma dfa'anal bala'a wal baba'a wal kuruna waz zalazila wal mihana wasu'ul kitani wal mihana ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia
khassatan wasairal buldan wal muslimin amatun ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.